Tangan kanan mafia bola. Selama ini banyak yang tidak mengetahui bahwa Towel merupakan orang kepercayaan tokoh-tokoh yang menjadi dalang di balik merosotnya sepak bola Indonesia. Sebut saja Nurdin Halid yang merupakan napi sekaligus mantan napi yang mampu memimpin PSSI dari balik jeruji besi. Lalu ada Joko Driono yang merupakan mantan PLT Ketum PSSI sekaligus pemegang saham mayoritas Persija Jakarta yang berhasil ditangkap pada 2019 karena terlibat kasus dugaan pengaturan skor sepak bola yang membuat sang juara liga kala itu Persija Jakarta disebut sebagai juara settingan pada musim kompetisi 2018. Selain itu, Towel juga dikabarkan membantu Mr. X untuk mendapat kursi jabatan di PSSI, di mana Mr. X sendiri pada awalnya berhasil menjadikan PSSI sebagai gudang emasnya dengan mengambil beberapa bagian dari denda-denda klub Liga Indonesia yang satu pertandingannya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Nah, sejak era Erick Thohir, praktek curang Mr. X itu perlahan mulai bisa diatasi, dan karena itulah Towel yang merupakan anak buahnya kerap mengkritik PSSI secara membabi buta karena kesal sumber cuan mereka menjadi tertutup. Skandal Justip pemain timnas. Pernah dengar kasus pemain yang tidak memiliki penampilan apik namun selalu berhasil masuk skuad timnas Indonesia? Mungkin itu adalah salah satu contoh pemain titipan yang berhasil direkomendasikan oleh Mr. X. Biasanya klub-klub Indonesia menitipkan pemainnya ke timnas dengan harapan pemain tersebut bisa tampil baik dan meningkatkan harga pasar. Namun sejak tahun 2019, praktek tersebut mulai sulit dilakukan. Apalagi setelah Sintayong melatih Indonesia, hal tersebut semakin sulit dilakukan. Selain terkenal sebagai pelatih jujur yang tidak kompromi dengan pemain titipan, Sintayong juga banyak menggunakan pemain keturunan dari luar negeri sehingga membuat slot pemain dari klub Indonesia menjadi sedikit. Disinilah alasan kenapa Towel selalu menyerang Sintayong dan kontra pemain keturunan atau naturalisasi dengan dalih menghambat pemain lokal. Padahal kenyataannya ada kepentingan Justip pemain di belakangnya. Jadi jangan heran skuad timnas era Sintayong memiliki penampilan yang bagus karena tidak ada pemain titipan yang menjadi beban di tim nasional. Raup cuan dari kritikan. Dari banyaknya komentar miringnya terhadap timnas era Sintayong dan PSSI, ada satu yang cukup menohok, seperti meminta PSSI memecat Sintayong jika gagal membawa timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Ia beralasan Sintayong tidak bisa membuktikan ucapannya tentang Indonesia yang sudah berada di level Asia namun kalah 5-1 dari Irak di laga kualifikasi Piala Dunia. Pada akhirnya Sintayong berhasil membawa Indonesia ke babak 16 besar, sekaligus membungkam mulut Bung Towel. Selain mengkritik Sintayong dan PSSI dengan tujuan tadi, kontroversinya itu tanpa kita sadari menjadi ladang cuan bagi Bung Towel. Ia menjadi sering diundang ke berbagai acara atau podcast yang berkaitan dengan sepak bola dengan penghasilan yang tentu tak sedikit. Selain itu, channel YouTube-nya juga kebanjiran viewer dari netizen yang kebanyakan geram dengan pendapat kontranya. Ada baiknya seorang Bung Towel tidak terlalu diberi panggung, karena jika terus seperti itu bisa saja berdampak negatif bagi persepak-bolaan tanah air yang sedang bangkit menjadi macan Asia. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar, and see you next video. Bye-bye.